Dia mencintaimu, tapi juga takut kehilanganmu. Maka dia memilih untuk diam dan mencintaimu dari jauh. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Nggak nyangka, ternyata tatapannya selalu tertuju padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Perasaan seseorang kadang tidak selalu muncul dalam bentuk kata-kata yang terang-terangan atau dalam ekspresi verbal yang langsung mengekspresikan rasa cintanya. Lebih sering, perasaan itu terlihat dari cara dia memandangmu saat kamu tidak sadar, dari tatapan matanya yang diam-diam menyimpan kehangatan dan kekaguman, dari setiap gestur kecil yang dia lakukan saat dia memilih tetap tinggal di dekatmu, meskipun dia sebenarnya bisa saja pergi dan menghindar. Kehadiranmu tanpa disadari membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang berharga dan penting di dalam dirinya yang ingin dia pelihara dan bangun perlahan, hanya agar bisa merasa cukup layak dan pantas berdampingan denganmu, meskipun dia belum mampu mengungkapkan semuanya secara terbuka. Kartu Six of Wands menunjukkan bahwa dia memandangmu sebagai sosok yang berhasil, baik dalam hal kepribadian, pencapaian, maupun cara kamu membawa diri. Dia mengagumimu, dan itu sudah sangat jelas dari setiap tatapan dan setiap tindakan kecil yang dia lakukan saat dia memandangmu. Ia melihatmu sebagai sosok yang tidak hanya mampu menjalani hidup dengan percaya diri, tetapi juga sebagai orang yang memiliki keberanian dan keteguhan yang membuatnya merasa tertarik dan terinspirasi. Ketika dia melihatmu, ada rasa bangga dan kekaguman yang tidak bisa dia sembunyikan, yang membuatnya merasa bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa dan layak dipuja, meskipun dia sendiri tidak selalu menunjukkan perasaan itu secara langsung. Namun, di sisi lain, kartu Two of Wands menggambarkan bahwa dia masih dalam tahap menimbang-nimbang langkah selanjutnya. Dia tidak ingin asal mendekat hanya karena tergoda oleh emosi, sesaat yang bisa saja mengaburkan penilaiannya. Dia sedang serius memikirkan masa depannya, dan memilih dengan hati-hati, apakah dia cukup stabil dan matang untuk benar-benar berdiri di sampingmu dan menjalani hubungan ini dengan penuh komitmen, atau justru akan tertinggal dalam langkahmu yang mungkin sudah mantap dan cepat. Dia tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi perjalanan hubungan ini, dan karena itu, dia tidak mau terburu-buru melakukan sesuatu yang kelak bisa menyakitinya atau menyakitimu. Kartu King of Pentacles memperlihatkan bahwa dia mulai berpikir tentang cinta yang lebih serius dan mapan. Kamu bukan orang yang bisa dia dekati sembarangan, dan dia pun sadar akan hal itu. Dia merasa perlu menjadi lebih kuat, lebih siap, dan lebih matang secara finansial maupun emosional sebelum dia benar-benar berani melangkah lebih jauh ke dalam dunia perasaan yang lebih dalam. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia akhirnya memutuskan untuk membuka hatinya, dia benar-benar mampu menjaga dan menghargai perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi, mengapa dia belum juga bergerak? Padahal semua tanda-tanda menunjukkan bahwa dia sebenarnya sudah mulai merasa cukup dekat dan ingin melangkah lebih jauh. Jawabannya terletak pada kartu Seven of Swords, yang menunjukkan bahwa dia masih menyimpan perasaan itu secara diam-diam. Dia belum berani mengungkapkan secara terbuka apa yang sebenarnya dia rasakan. Mungkin karena takut akan penolakan, atau justru karena dia takut kehilangan apa yang sudah ada saat ini. Entah hubungan pertemanan yang erat, kedekatan yang sudah terbentuk, atau rasa nyaman yang selama ini dia nikmati bersama kamu. Daripada mengambil risiko dan berpotensi kehilangan semua itu, dia memilih untuk mencintaimu dari kejauhan, dalam diam dan hanya menunjukkan sedikit demi sedikit melalui tindakan kecil yang penuh makna. Hatinya sudah cukup lelah menahan semua ini sendirian, menahan kerinduan, keinginan, dan juga kecemasan yang terus menggelayuti perasaannya. Kalau kita melihat dari kartu Nine of Wands, dia sudah berada di titik kritis, di mana dia merasa sudah terlalu sering menahan rindu dan keinginan untuk menyatakan semuanya secara jujur. Dia sudah terlalu lama berjuang melawan perasaannya sendiri,
menahan keinginannya untuk mengungkapkan apa yang benar-benar dia rasakan. Dan sekarang dia berada di posisi di mana perasaannya semakin menguat dan sulit untuk dia tahan. Meski begitu, dia belum menyerah. Dia masih berdiri teguh, menunggu waktu yang tepat untuk melangkah, dan percaya bahwa suatu hari nanti, keberanian itu akan datang juga. Page of Cups memperlihatkan bahwa di dalam hatinya ada cinta yang polos dan tulus. Cinta yang mungkin tidak spektakuler atau penuh aksi dramatis, tetapi sangat lembut dan murni. Dia menyukai kamu apa adanya tanpa perlu kamu tampil sempurna di matanya. Bahkan saat kamu sedang tidak berusaha terlihat menarik atau berpenampilan terbaik, dia tetap mengagumi dan menyukai kejujuran serta keaslian dalam dirimu. Tapi dia masih ragu apakah perasaan itu cukup kuat untuk membuatnya berani melangkah dan membuka dirinya secara penuh. Yang paling menyentuh dari semua ini adalah kehadiran kartu Ten of Cups. Ini adalah gambaran tentang bayangan masa depan yang dia ciptakan dalam pikirannya, di mana dia pernah membayangkan hidup bersamamu sebagai sebuah keluarga atau rumah yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Kartu ini tidak muncul hanya karena dia merasa suka atau kagum sesaat, tetapi karena secara emosional, dia merasa bahwa kamu adalah jawaban dari harapan dan impiannya tentang kebahagiaan sejati. Kamu adalah seseorang yang dia anggap sebagai tempat kembali, sebagai rumah yang akan selalu dia cari dan peluk erat di hati. Mungkin dia belum merencanakan semuanya secara detail, tetapi secara hati nurani, dia sudah menaruh harapan besar dan penuh keyakinan bahwa kamu adalah bagian dari masa depannya. Selanjutnya, kartu Three of Wands menegaskan bahwa dia tidak hanya menunggu saja, tetapi sudah mulai menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih serius. Dia sedang mengamati dan mengukur jarak, menunggu waktu yang tepat atau peluang yang pas, agar bisa mendekat dengan cara yang tidak merusak koneksi yang sudah terjalin. Dia tahu bahwa langkahnya harus hati-hati, perlahan, dan penuh pertimbangan agar hubungan ini tidak terganggu. Cintanya bergerak perlahan, tapi pasti. Knight of Pentacles menunjukkan bahwa dia bukan tipe orang yang terburu-buru dan impulsif. Dia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya benar-benar matang dan stabil sebelum dia memberi hatinya sepenuhnya. Kedewasaan emosinya juga terlihat dari kartu King of Cups. Dia tidak kagu akan mudah menunjukkan rasa cintanya secara berlebihan atau terburu-buru. Sebaliknya, dia akan bicara dengan penuh pengendalian diri, jujur, dan bermakna. Dia tahu bahwa cinta yang tulus bukan sekadar kata-kata yang diucapkan sembarangan, tetapi sebuah komitmen dan tanggung jawab yang harus dia pegang teguh. Jika dia sudah memutuskan untuk mencintai, maka itu adalah cinta yang tidak sebentar dan penuh kedalaman. Selain itu, Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia ingin memulai sesuatu dari dasar. Bisa melalui pendekatan ulang, komunikasi yang lebih hangat, atau perhatian kecil yang konsisten. Dia tidak akan langsung mengucapkan, "Aku mencintaimu" secara langsung, tetapi dia akan menunjukkan perasaannya melalui tindakan nyata. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memperhatikan detail kecil dalam hidupmu, dan tetap hadir saat kamu merasa rapuh atau membutuhkan dukungan. Dia ingin membangun fondasi yang kuat dan kokoh, satu langkah kecil demi langkah, agar hubungan ini bisa berkembang secara matang dan berkelanjutan. Four of Swords mengindikasikan bahwa saat ini, dia memilih untuk diam dan merenung. Itu bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia sedang menyusun kekuatan dan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Dia sedang beristirahat dari keraguan dan ketakutan, dan mencoba menyembuhkan bagian dari dirinya yang dulu terlalu takut untuk mencintai secara penuh. Cintanya tidak padam, justru sedang menguat di balik kesunyian dan diamnya. Dia tahu bahwa untuk bisa mencintai dengan tulus, dia harus terlebih dahulu menenangkan dan menyembuhkan luka lama agar siap untuk menerima dan memberi cinta yang sesungguhnya. Kesimpulannya, apakah dia sudah mencintai? Jawabannya adalah ya, dia memang mencintaimu. Tapi, dia belum siap mengakuinya secara terbuka karena prosesnya masih berjalan dan dia membutuhkan waktu. Dia sedang dalam perjalanan menata hati dan pikirannya,
membangun fondasi yang kuat, dan memastikan bahwa ketika dia akhirnya membuka hatinya, itu adalah langkah yang matang dan penuh kesadaran. Kamu bukan seseorang yang dia lupakan atau abaikan, melainkan seseorang yang sangat dia jaga dan pelihara dari kejauhan. Karena di dalam hatinya, cinta itu terus tumbuh dan berkembang secara perlahan tapi pasti. Perasaannya berasal dari kekaguman yang tulus, berkembang menjadi ketertarikan emosional, dan kemudian berubah menjadi cinta yang diam-diam membentuk gambaran masa depan. Dia tidak menunjukkan semuanya saat ini karena dia ingin menjadi seseorang yang layak dan pantas mendapatkan cinta yang sejati. Tapi, di balik semua itu, hati dan pikirannya sudah penuh dengan bayangan tentang kamu. Sebuah harapan yang diam-diam dia pelihara, menunggu waktu yang tepat untuk melangkah dan mengungkapkan perasaannya secara jujur dan penuh keberanian. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Bersabarlah dan percayalah bahwa cinta ini sedang dalam proses, dan suatu saat nanti, dia akan datang dengan langkah yang pasti dan hati yang tulus. Kenapa dia terlihat begitu ragu untuk mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya? Kenapa dia tampak seperti terjebak dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan yang begitu dalam? Padahal di mata orang lain, mungkin dia tampak biasa saja, bahkan percaya diri. Rasa ragu yang kamu lihat dari sikapnya sebenarnya bukan tanpa alasan. Ada banyak hal yang mempengaruhi perasaan dan perilakunya. Dan kombinasi kartu seperti Five of Swords, Seven of Cups, dan Three of Swords memberi gambaran yang cukup mendalam tentang konflik batin yang sedang dia alami dan luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Five of Swords menunjukkan bahwa dia pernah mengalami situasi di mana dia merasa kalah secara emosional, mungkin pernah berada dalam hubungan yang penuh konflik, ketidakjujuran, atau bahkan pengkhianatan. Pengalaman-pengalaman pahit ini membuatnya menjadi pribadi yang lebih tertutup, lebih berhati-hati, dan lebih waspada terhadap rasa percaya. Dia belajar bahwa mempercayai orang lain tidak selalu aman, dan bahwa jika dia terlalu terbuka, dia berisiko terluka lagi. Ketakutan akan pengkhianatan dan rasa kalah secara emosional itu tertanam dalam dirinya, sehingga dia cenderung menjaga jarak dan tidak mudah mempercayai perasaan sendiri. Dia mungkin pernah merasa bahwa perasaan cintanya disalahgunakan, atau bahwa dia pernah berjuang keras tetapi akhirnya merasa kalah dan terluka parah. Kemudian, Seven of Cups memperlihatkan bahwa dia sedang mengalami kebingungan emosional. Dalam pikirannya, banyak gambaran dan kemungkinan yang berputar tanpa henti. Ada banyak harapan, tetapi juga banyak ketakutan dan keraguan yang mengaburkan penilaiannya. Mungkin dia merasa bahwa perasaan ini bisa saja hanyalah kekaguman sesaat, atau mungkin cinta yang tulus, tapi rasa takut tersesat di antara semua kemungkinan itu membuatnya ragu untuk memilih. Dia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi sendiri dan dia takut salah langkah. Rasa takut ini membuatnya memilih untuk diam dan mengamati dari kejauhan daripada mengambil risiko, menyatakan sesuatu yang nanti bisa saja dia sesali, atau malah membuat semuanya menjadi lebih rumit. Three of Swords menegaskan bahwa hatinya pernah sangat terluka, dan luka itu masih membekas di dalam dirinya. Bisa jadi dia pernah mencintai dengan sangat dalam, hanya untuk akhirnya kecewa dan terluka, dan pengalaman pahit itu menanamkan rasa takut dan trauma yang sulit dihilangkan. Luka itu bisa berupa pengalaman kehilangan seseorang yang sangat dia cintai, pengkhianatan dari orang yang dia percaya, atau bahkan rasa bersalah karena pernah menyakiti orang lain. Apapun bentuknya, luka itu membuatnya merasa tidak cukup kuat untuk membuka hati dan mempercayai lagi. Dia mungkin takut jika dia mengungkapkan perasaannya, luka-luka itu akan kembali terbuka, dan dia akan merasa semakin rapuh. Atau, dia sendiri yang pernah menyakiti dan sekarang merasa dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan akan karma yang akan menimpa. Jadi, kamu tidak hanya berhadapan dengan seseorang yang diam karena bingung, tetapi juga dengan seseorang yang menyimpan trauma dan luka mendalam yang belum sembuh. Namun, di balik semua ketakutannya itu, ada keinginan dan hasrat besar untuk bertindak dan memperjuangkan perasaannya. Kartu King of Wands,
Knight of Wands, dan Seven of Wands menunjukkan bahwa sebenarnya dia sangat ingin menunjukkan bahwa dia mampu dan ingin berjuang untuk hubungan ini. Dia adalah sosok yang penuh energi, ambisi, dan semangat, meskipun saat ini masih dalam tahap menunggu waktu yang tepat. King of Wands menunjukkan bahwa dia sudah melihat kamu sebagai sosok yang pantas dia perjuangkan. Dan dia menyadari bahwa perasaannya terhadapmu bukan sekadar kekaguman sesaat. Dia melihatmu sebagai orang yang berharga dan layak mendapatkan usaha terbaik darinya. Tapi dia juga ingin memastikan bahwa ketika dia datang dengan versi terbaik dari dirinya, bukan dengan kebimbangan dan keraguan-raguan yang bisa saja merusak peluangnya. Dia sadar, melalui kartu Four of Pentacles, bahwa dia cenderung menahan diri terlalu lama. Dia takut kehilanganmu, tetapi juga takut membuka diri dan memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Ini adalah pertahanan yang dia bangun dari pengalaman pahit dan luka lama. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang bernilai tinggi dalam hidupnya. Dan karena itulah dia sangat berhati-hati dan tidak ingin merusak hubungan yang sudah dia rasa aman dan nyaman. Meski hatinya ingin lebih dari sekadar kedekatan biasa, dia memilih untuk menunggu dan memperhatikan dari kejauhan. Membangun kepercayaan dan kekuatan dari dasar yang kokoh. Kartu Two of Cups dan Four of Wands memperkuat bahwa perasaan dia terhadapmu bukan sekadar kekaguman atau ketertarikan sesaat. Dia membayangkan hubungan jangka panjang, membayangkan masa depan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian bersamamu. Mungkin dia sudah membangun gambaran tentang rumah yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan kehidupan yang stabil di pikirannya. Tapi seperti yang terlihat dari Five of Cups, dia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang bisa hilang. Kemungkinan kehilanganmu, kehilangan hubungan ini, atau ketakutan akan kegagalan. Sehingga dia lupa bahwa sebenarnya dia juga bisa membangun sesuatu yang indah dan penuh makna bersamamu jika dia mau membuka hati dan mengatasi ketakutannya. Kartu Ten of Pentacles dan Eight of Pentacles menunjukkan bahwa dia saat ini sedang dalam proses membangun fondasi hidupnya sendiri. Cintanya padamu tidak tumbuh dari dorongan emosi sesaat, tetapi dari keinginan untuk menyiapkan diri menjadi seseorang yang layak dan mampu memberikan yang terbaik. Dia ingin stabil secara finansial, emosional, dan mental, sebelum benar-benar melangkah ke relasi yang lebih dalam. Dia tahu bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang serius dan siap, dan karena itu, meskipun perasaannya besar, dia memilih untuk bergerak dengan langkah yang lambat dan terukur. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia akhirnya benar-benar datang, itu adalah langkah yang penuh keyakinan, dan bukan didasarkan pada keraguan-raguan. Mungkin kamu tidak melihat kehadiran Page of Cups secara langsung dalam bacaan ini, tetapi energi dan pesan dari kartu-kartu di atas tetap menunjukkan bahwa dia menyayangimu dengan cara yang halus, lembut, dan penuh ketulusan. Melalui perhatian kecil, kehadiran diam-diam di saat-saat penting, atau sekadar tetap menjaga jarak agar tidak terlalu mudah menunjukkan perasaan, dia berusaha menunjukkan bahwa cintanya tidak main-main dan dia serius ingin membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa dia tidak langsung jujur dan mengungkapkan perasaannya? Jawabannya adalah karena dia masih merasa perlu waktu untuk menyembuhkan diri, mempersiapkan mental dan emosinya, serta memastikan bahwa perasaan itu bukan hanya emosi sesaat yang bisa hilang begitu saja. Dia ingin memastikan bahwa ketika dia akhirnya mengungkapkan, itu adalah langkah yang penuh keberanian, penuh makna dan didasari oleh kedewasaan hati serta kesiapan. Lalu, akankah kamu menjadi orang yang akhirnya dia perjuangkan seumur hidupnya? Kartu-kartu seperti Ten of Pentacles, Two of Cups, dan Four of Wands memberi sinyal positif bahwa dia melihat kamu sebagai the one, orang yang benar-benar dia inginkan dalam hidupnya. Tapi semuanya bergantung pada apakah dia mampu melampaui ketakutannya dan apakah kamu tetap berada di sana, memberi ruang dan waktu bagi proses ini berjalan.
Karena tidak jarang, orang yang paling tulus pun bisa kehilangan kesempatan besar hanya karena terlalu lama diam dan takut untuk melangkah. Jadi semua tergantung pada seberapa besar kamu bersabar dan seberapa yakin dia akan mampu melewati ketakutannya sendiri demi cinta yang sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.